Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 141.150. Tidak butuh waktu lama bagi Kuzi untuk mengetahui perusahaan Liang Na saat ini. Dia meluangkan waktu untuk mengunjungi Liang Na. Dia penasaran apakah dia masih sama seperti sebelumnya, putri keluarga Liang yang naif dan mudah tertipu. Kuzi pergi ke kantor Liang Na sepulang kerja. Liang Wen berkata bahwa Liang Na telah bekerja lembur selama periode ini, jadi dia mungkin sangat sibuk. Dia tidak makan malam di malam hari, jadi Kuzi membawakannya sekotak KFC. Dia secara khusus membeli lebih banyak, takut itu tidak cukup baginya. Saat dia memasuki perusahaan, Kuzi memperhatikan Liang Na. Dia mengira akan memakan waktu lama untuk menemukannya, tapi dia menemukannya dengan sekali pandang. Rambut Liang Na dipotong pendek dan dikeriting. Dia menggunakan klip untuk mengikat poninya. Dia tampak berusia 20-an dan memiliki kulit halus dan lembut. Dia mengenakan atasan pendek berwarna pink yang terbuat dari bahan lembut yang menonjolkan sosoknya. Dia mengenakan celana jeans dan terlihat cukup modis. Saat ini di kehidupan sebelumnya, Kuzi juga pernah melihatnya sebelumnya, tetapi itu terjadi di pasar di kota Jiang. Saat itu Liang Na sedang melahirkan seorang anak, sehingga tubuhnya kembung dan matanya kusam. Dia juga dipenuhi memar dan tampak lebih dari 20 tahun lebih tua dari dia sekarang. Baru kemudian Kuzi mengetahui bahwa bajingan bermarga Hu itu telah minum sepanjang hari saat Liang Na hamil dan telah meninju serta menendangnya. Iya, kakak ipar. Kenapa kamu ada di sini? Liang Na melihat seorang wanita cantik berdiri di pintu masuk kantor dan butuh waktu lama untuk mengenalinya. Apakah ini masih kakak ipar Kuzi yang dia kenal? Wanita di depannya berpakaian tidak biasa. Pakaiannya cukup untuk membayar gajinya sebulan. Dia telah mendengar dari kerabatnya bahwa kakak iparnya, Kuzi, sangat berkuasa sekarang. Dia memiliki perusahaan sendiri dan menghasilkan banyak uang. Awalnya, dia merasa sulit untuk percaya, tetapi setelah melihat Kuzi untuk pertama kalinya, dia mempercayainya. Tidak hanya pakaian Kuzi yang berubah, tetapi bahkan temperamennya pun berubah. Namun, Kuzi sama dengan Liang Wen. Dia memperlakukannya dengan baik dan lembut, tidak seperti kelihayan Liang Jie. Dia masih menyukai kakak iparnya ini. Liang Na langsung meletakkan pekerjaannya dan membawa Kuzi ke area resepsionis di luar perusahaan. Kakakmu bilang kamu telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Kupikir kamu tidak akan punya makanan enak di perusahaan, jadi aku membawakanmu beberapa. Kuzi tersenyum sambil menatap gadis kecil itu. Mata Liang Na bersinar. Makanan di perusahaan itu lumayan, tapi dia sudah lama bosan. Dia juga ingin keluar untuk berganti pakaian, tetapi dia tidak punya waktu. Terima kasih, kakak ipar. Liang Na bahagia seperti seorang anak kecil. Liang Na tidak terlihat seperti wanita kaya lagi. Cahaya di matanya berbeda. Dia tidak tahu apakah dia menderita, tetapi dia tahu bahwa dia sangat bahagia. Kuzi juga melihat ada seorang pemuda secara diagonal di seberang Liang Na. Matanya tidak tertuju pada komputer, tapi pada Liang Na. Tampaknya Liang Na tidak hanya baik-baik saja, tapi dia juga sangat populer. Sudah waktunya makan malam, kenapa kamu masih bekerja? Apa kau sibuk di perusahaan? Kuzi melihat wajahnya yang berkeringat dan menyadari bahwa kantor mereka tidak memiliki AC. Sebesar apapun kantornya, tetap saja menyesakkan dengan begitu banyak orang berdesakan dalam satu ruangan. Saya pemimpin tim, jadi saya melakukan lebih banyak. Liang Na keluar dari area kantor, hanya untuk menyadari betapa laparnya dia. Dia mengobrak-abrik tasnya. Ada 2 hamburger. Ada juga kentang goreng dan sayap ayam. Dia menyerahkan satu kepada Kuzi dan membuka satu lagi untuk dirinya sendiri. Dia menggigitnya besar-besaran dan wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Perusahaan tidak sibuk. Saya akan bebas setelah saya selesai dengan pekerjaan saya untuk jangka waktu ini. Sepertinya kamu melakukannya dengan baik, sangat kuat. Kuzi tersenyum dan menepuk punggungnya, menyuruhnya makan perlahan. Liang Na memasukkan burger ke dalam mulutnya dan tiba-tiba tidak dapat berbicara. Dia merendahkan suaranya dan berkata,
kakak ipar, saya tidak terlalu kuat. Saya telah membuang terlalu banyak waktu sebelumnya, dan tidak mudah bagi saya untuk mencapai titik ini. Merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya, Kuzi bertanya, ada apa? Bisakah Anda memberitahu saya? Sebulan yang lalu, saya putus dengan pacar saya. Aku menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, dan aku sangat mempercayainya, tapi dia tetap menyakitiku. Pernahkah Anda mendengar, kakak ipar? Mata Liang Na tiba-tiba berkaca-kaca. Dia berbohong padaku. Liang Na menceritakan segalanya kepada Kuzi, dan itu hampir sama dengan apa yang dikatakan Liang Wen padanya. Namun, Kuzi masih merasa bahwa wanita muda ini sedikit menyedihkan. Saat itu, Liang Na masih duduk di bangku SMP. Dia bertemu pria ini di sebuah restoran di luar. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia memberitahu Liang Na bahwa dia telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Nama pria itu adalah Hudong. Dia mengatakan bahwa dia sedang dalam penjualan, tetapi dia berpakaian santai. Liang Na tidak menganggap dia serius pada awalnya, tapi dia menunggu di bawah asramanya setiap hari, entah membawa sarapan atau bunga. Sejak awal, Liang Na tahu kalau pacar idamannya tidak seperti ini. Dia seharusnya seumuran dengannya dan sangat tampan. Dia adalah putri dari keluarga Liang, dan Hudong tidak punya apa-apa. Ia seperti seorang pengemis dalam dongeng yang tidak memiliki apa-apa dan masih bermimpi. Surat cinta itulah yang mematahkan rasionalitas Liang Na. Dia menulisnya dengan tulus, dan tulisan tangan Hudong bagus tanpa koreksi apapun. Hal itu membuatnya merasa bahwa pria ini pasti penuh kebijaksanaan dan pengetahuan, dan perutnya penuh dengan tinta. Ia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, sehingga mudah baginya untuk mengagumi pria yang berbudaya tersebut. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari betapa dangkalnya dia. Bagaimana dia bisa menilai apakah seseorang layak dicintai berdasarkan penampilan dan harta bendanya? Liang Na membaca surat cinta Hudong berulang kali, dan semakin dia membaca, semakin dia menyukainya. Dia bahkan menunjukkannya kepada teman sekamarnya, yang memicingkan matanya untuk waktu yang lama dan sampai pada kesimpulan bahwa itu familiar. Artinya Hudong tidak menulisnya sendiri. Tapi Liang Na tidak peduli. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada banyak sekali penyalinan di dunia. Itu adalah kemampuan Hudong untuk dapat menemukan dan menyalin semua artikel. Dia telah memberikan seluruh hatinya kepada Hudong. Ketika Hudong mengajaknya makan, dia setuju tanpa ragu-ragu. Ketika dia mengajaknya keluar ke taman, dia juga dengan senang hati menerimanya. Pada akhirnya, mereka berdua melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Liang Na bahkan dengan naifnya merencanakan mereka menikah setelah dia lulus. Dia tidak menyangka Hudong akan bosan dengannya bahkan sebelum dia lulus. Dulu, dialah yang meminta Liang Na untuk keluar, tapi sekarang dia mengabaikannya. Terkadang, ketika Liang Na meneleponnya, dia tidak mengangkatnya. Dia bilang dia sibuk, tapi kenyataannya, dia tidak ingin berbicara dengan Liang Na. Liang Na tahu dari matanya bahwa gairah dan cinta di masa lalu telah berubah menjadi ketidakpedulian dan penghinaan. Tentu saja Liang Na tidak yakin. Dia telah memberikan segalanya untuk Hudong, masa mudanya, masa depannya. Sekarang dia tidak punya apa-apa, Hudong hanya menepuk pantatnya dan pergi. Tentu saja, Hudong tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia berkata bahwa dia hanya bermain-main dan itu adalah kesalahannya sehingga Liang Na menganggapnya serius. Dia bahkan menyebutkan putus dengannya, dan Liang Na tertangkap basah oleh pukulan itu. Tentu saja, dia tidak yakin, jadi dia membuat keributan dan memaksa Hudong untuk kembali bersama. Dia berpikir bahwa hidupnya akan bahagia seperti sebelumnya, tetapi beberapa bulan kemudian, Liang Na memergoki Hudong di tempat tidur bersama kekasihnya di asramanya. Kali ini, dia tidak menangis atau mengamuk. Sebaliknya, dia tidak mencari Hudong lagi dan putus. Dia telah mengerahkan seluruh upayanya dalam kariernya, dan dengan usahanya sendiri dia berhasil mencapai posisinya sekarang. Dia belum menyentuh satupun koneksi Liang Wen. Maka kamu tidak akan jatuh cinta lagi. Kuzi merasa sangat disayangkan. Dia gadis yang baik, dan dia masih muda. Kenapa dia tidak percaya pada cinta?
Meskipun memang beruntung dan terampil bisa bertemu pria baik, dia sudah lama kehilangan kepercayaan dirinya yang cukup disesalkan. Orang yang paling merasa menyesal adalah kakaknya, Liang Wen. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin akan marah. Aku tidak tahu, Liang Na tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipit yang dangkal. Belum tentu. Aku hanya belum bertemu orang yang tepat. Dia pernah terluka sekali, dan itu sangat parah. Lain kali dia mencari pacar, dia pasti akan membuka matanya. Apalagi, dia bukan lagi gadis konyol dan manis seperti dulu. Dia memiliki kariernya sendiri, idenya sendiri, dan pesonanya sendiri. Dia bukan lagi gadis kecil yang membutuhkan orang untuk mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, jatuh cinta bukanlah sesuatu yang penting. Jika dia mengesampingkannya, dia tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Bagi Liang Na saat ini, menyendiri sudah cukup menyenangkan. Keesokan harinya, Kuzi mengundang Liang Na ke rumahnya untuk bermain sepulang kerja. Dia belum bertemu Sisi. Sisi pasti menyukai bibi cantik ini. Namun, keesokan harinya, meski langit berubah menjadi gelap, Liang Na tetap tidak muncul. Di sisi lain, Liang Na buru-buru membalas telepon Kuzi. Maaf, kakak ipar. Aku masih harus bekerja lembur hari ini. Aku akan pulang kerja larut malam, jadi aku tidak akan datang. Liang Na. Sangat sopan. Liang Wen, yang mendengarkan di samping, mau tidak mau menangis. Adikku sudah dewasa. Kuzi melengkungkan punggungnya. Berapa umurnya, namun dia masih menganggap ini masalah besar. Tidak apa-apa. Kerjakan tugasmu dengan baik. Datanglah ketika Anda punya waktu luang. Lagi pula kami selalu di sini. Kuzi tersenyum dan mendorong Liang Wen ke samping. Liang Na menutup telepon dan kembali bekerja. Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan hari ini. Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan kemudian melihat keponakan kecilnya yang lucu. Dikatakan bahwa keponakan kecilnya sangat pintar, memiliki ingatan yang sangat baik, dan juga sangat lucu. Namun, saat dia hendak pergi, tumpukan material jatuh dari atas. Dia tidak punya pilihan. Dia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Kalau tidak, Liang Da akan memintanya kembali ke kampung halamannya dan bekerja sebagai pegawai bank. Dia tidak ingin kembali, dan dia sudah muak dengan kehidupannya yang diatur. Kehidupan yang terlalu damai seperti tidur, tidak ada artinya. Tekanan di kota-kota besar lebih besar, namun terdapat lebih banyak peluang dan hal-hal yang dapat diharapkan. Segala sesuatu yang tidak dia miliki di kampung halamannya sangat menarik. Liang Na baru saja menemukan pijakannya dan ingin tinggal di sini. Dia sibuk sampai lewat jam 9 malam sebelum akhirnya dia menggosok matanya dan meregangkan tubuh. Kakinya mati rasa karena duduk. Dia merasa kelaparan. Dia ingat dia meninggalkan beberapa sayuran di apartemen kecil yang dia sewa. Ketika dia kembali, dia akan memasak, menumis, dan memanaskan nasi. Saat dia memikirkan hal ini, seseorang mengetuk mejanya. Dia mendongak. Itu adalah pria muda yang berada di seberangnya secara diagonal. Dia baru saja tiba dan bahagia sepanjang hari. Rekan-rekannya biasa memanggilnya Xiao Yu. Xiao Yu berkedip pada Liang Na. Apakah kamu ingin pergi makan malam bersama, pemimpin? Menurutku tidak, Liang Na sedikit malu dengan tatapannya. Dia merasa sudah terlambat untuk keluar sekarang. Ayo pergi bersama. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Xiao Yu tersenyum. Dia sangat ingin mengenal Liang Na, tapi dia takut dia akan menolak, jadi dia hanya bisa berbicara tentang pekerjaan. Bagaimana mungkin seorang pecandu kerja seperti pemimpin tim membiarkannya memiliki masalah di tempat kerja? Xiao Yu tidak salah menilai Liang Na. Dia benar-benar sedikit cemas dan bertanya dengan gugup, apa masalahnya? Apakah Anda ingin bertanya setelah selesai makan? Atau haruskah kamu bertanya saat kita sedang makan? Xiao Yu tiba-tiba merasa bahwa kebohongan ini tidak ada gunanya sama sekali. Dia tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. Jangan gugup. Ayo makan dulu. Mereka menemukan toko barbeque terdekat. Xiao Yu memanggang 30 tusuk daging domba dan memesan makanan laut. Sudah waktunya makan makanan laut. Semua makanan lautnya besar dan gemuk. Liang Na juga lapar, tapi dia hanya memesan beberapa tusuk sayuran. Saat hidangan disajikan,
Ada segunung daging di depan Yu kecil, dan ada sedikit sayuran dan sepotong kue emas di depan Liang Na. Kamu hanya makan sebanyak ini. Xiao Yu membuka sebotol kok untuk Liang Na. Kamu sangat kurus. Mengapa kamu tidak makan lebih banyak daging? Liang Na melambaikan tangannya. Dulu, saat bersama mantan pacarnya, Hudong selalu mengatakan bahwa dia gemuk. Begitu Hudong mengatakan itu, dia kehilangan nafsu makannya. Sampai sekarang, ketika dia ingin makan sesuatu yang enak, kata-kata Hudong terngiang-ngiang di telinganya. Berat badanmu bertambah banyak, dan kamu masih ingin makan. Coba ini. Yu mengambil tusuk sate kebab dan meletakkannya di atas piring di depan Liang Na. Makan lebih. Jangan biarkan angin meniupmu. Karena dia sudah menaruhnya di piringnya, Liang Na terlalu malu untuk mengembalikannya. Xiao Yu terus menambahkan hidangan ke piringnya. Pada akhirnya, saat Liang Na tidak bisa makan lagi, Xiao Yu membantunya menyelesaikan sisanya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Liang Na terlalu kenyang. Dia sudah lama tidak makan sepuasnya, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Aku ingin bertanya, Yu menatap matanya dengan serius, pemimpin, apakah kamu punya pacar? Faktanya, meskipun Kuzi tampak sibuk selama berhari-hari, dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Sejak Liang Na datang, dia merasa tidak nyaman. Bukan karena Liang Na tidak disukai, tapi Liang Na telah banyak berubah sehingga Kuzi tiba-tiba merasa seperti orang asing. Dan anak Liang Na, Hu Hai. Kuzi masih ingat penampilannya. Dia gemuk, pendek, dan memiliki fitur wajah kecil, sama seperti Hudong. Anak ini introvert dan aneh. Dia tidak suka bicara dan suka marah-marah. Setiap kali dia kembali ke rumah, cucu tidak mau bermain dengannya. Dia bahkan diam-diam memberi nama panggilan pada adiknya ini, Wortel. Karena wajah Hu Hai selalu merah dan dia pendek, dia tampak seperti wortel di tanah. Wortel tidak keberatan dengan julukan ini. Ketika cucu meneleponnya, dia setuju selama cucu mau bermain dengannya. Dikatakan bahwa Wortel selalu diintimidasi di sekolah. Semua orang mengira dia bodoh dan jelek, seperti orang kampung, dan semua orang ingin menendangnya. Namun, hanya Kuzi yang tahu bahwa anak itu tidak bersalah. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Hudong juga menimpa putranya. Mereka jelas memiliki wajah yang sama, tapi Hudong bersikeras bahwa Liang Na berselingkuh dan memiliki anak orang lain. Ketika Hu Hai masih sangat muda, dia dipukuli oleh Hudong dan mengalami beberapa masalah dengan kepalanya. Dia bahkan meminum banyak obat, tapi Hudong tidak terlalu memikirkannya. Kuzi masih ingat bahwa anak ini memanggilnya Bibi ketika dia masih kecil, dan dia sangat menyukainya saat itu. Tidak ada seorang pun di keluarga yang mau memperlakukan Kuzi dengan baik kecuali anak-anak ini. Dia masih laki-laki. Kuzi merasa iri saat itu. Kenapa dia tidak punya anak laki-laki? Saat itu, dia sudah memiliki 2 anak perempuan. Keluarga Liang tidak memperlakukannya dengan baik, dan keluarga dari pihak ibu juga tidak menyukainya. Ketika dia melihat anak laki-laki imut itu, hatinya kacau. Meski anak-anak bukan lagi kelemahannya, Wortel telah menghilang dari dunianya. Hati Kuzi terasa hampa. Dia tidak tahu apa yang salah, tapi dia merasa tidak nyaman. Pada pagi hari keberangkatan mereka, Kuzi bangun pagi-pagi sekali. Dia mengalami mimpi yang aneh. Dia bermimpi bahwa dia masih terbaring di tempat tidur di ruang operasi. Dokter berbicara di telinganya, tetapi dia tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Dia hanya mendengar satu kalimat, operasinya sangat sukses. Kemudian, dia diusir lagi. Anak-anaknya yang sudah dewasa berkumpul di luar. Dia melihat sekeliling dengan bingung tetapi tidak melihat Liang Wen. Dia mungkin pergi bekerja atau tidak peduli sama sekali. Liang Xiao juga datang. Dia memegang tangan Kuzi untuk waktu yang lama dan menyalahkan saudara perempuannya. Bukankah kamu bilang itu operasi kecil? Lihat berapa jam yang dibutuhkan. Namun setelah beberapa saat, Liang Xiao sepertinya telah menerima panggilan dan meninggalkan bangsal lagi, menutup pintu di belakangnya. Kedua putrinya berdiri di sampingnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah sakit? Garis besar wajah cucu terlihat jelas, dan Kuzi sama sekali tidak merasa sedang bermimpi.
Tentu saja itu menyakitkan. Wajah Kuzi masih berlinang air mata ketika dia bangun. Wajah Kuzi pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia terengah-engah. Liang Wen sangat ketakutan sehingga dia memeluknya. Apa yang salah? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Kuzi menggelengkan kepalanya, air matanya jatuh tak terkendali. Ilusi dalam mimpi menghilang satu persatu, hanya menyisakan Kuzi yang berpikiran jernih dan kesepian. Dia sama sekali tidak merindukan masa lalu, namun saat dihadapkan pada hilangnya masa lalu, dia masih merasa hidupnya tidak terasa nyata. Rasanya seperti terbangun dan masih berada dalam mimpi. Meski kini ia menjalani kehidupan yang bebas dan mandiri, kenangan masa lalunya masih seperti belenggu. Dia ingin menyingkirkan semua ini, tapi dia tidak punya tempat untuk menyimpan ingatannya. Dia masih tidak bisa dengan mudah melupakan orang-orang atau hal-hal yang seharusnya hilang atau memaafkan dirinya di masa lalu. Liang Wen tertidur lagi sambil memeluknya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, dan istirahat sangat berharga baginya. Kuzi memandang ke langit di luar. Di kejauhan, di tepi kota Jiang, langit biru kelabu sudah mulai memutih. Saat itu fajar. Setelah seharian mengemudi, semua orang kelelahan. Mereka tidak tahu jalannya dan bahkan salah jalan saat melihat peta. Akhirnya mereka bertanya sepanjang perjalanan dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Cucu berbaring di pelukan Kuzi, tidur dengan gelisah. Dia sedikit mabuk darat, begitu pula Kuzi. Dia tidak menyangka desainer Yuan mengemudi dengan garis yang sama dengan desainnya, jadi dia menahannya untuk waktu yang lama dan tidak muntah. Lin He, sebaliknya, memiliki kekuatan. Dia masih hidup dan sehat setelah seharian mengemudi. Wah, cepat lihat. Apakah itu Danau Si? Mata Lin He berbinar, dan Kuzi merasa dia masih bisa berlari beberapa kilometer lagi. Tidak, kita hanya akan pergi ke Danau Si besok, jadi kita akan tinggal di sini untuk hari ini. Saya tidak tahu danau apa ini. Desainer Yuan, yang sedang mengemudi, tersenyum. Semua orang di dalam mobil tertawa terbahak-bahak. Cucu juga sudah bangun. Bu, apakah kita sudah sampai? Belum. Aku akan tidur di sini malam ini. Mengapa kamu tidak turun dan melihatnya? Kuzi mendorongnya ke bawah. Cucu menggosok matanya dan berlari keluar mobil. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan kepalanya menjadi lebih jernih sekarang. Melihat sekeliling, itu sungguh berbeda. Ada banyak gunung di sekitarnya, seperti yang tertulis di buku teks. Cucu belum pernah melihat begitu banyak gunung sebelumnya. Dia sangat senang ketika mendengar bahwa dia akan tidur di gunung. Apakah akan ada beruang kecil di gunung? Seperti dalam dongeng, dia bisa tidur dengan beruang di rumah pohonnya, dan pada malam hari, peri akan membuat beruang itu berbicara. Kuzi tersenyum. Kamu akan melihatnya saat kamu tertidur. Pada akhirnya, dia tidur sepanjang hari. Di sana karena dia tidur sepanjang hari banyak nyamuk di gunung, dan asrama kecil tempat mereka menginap tidak memiliki kelambu. Satu-satunya kamar dengan kelambu telah diberikan kepada Lin He dan Kuzi. Namun, meski begitu, cucu masih bisa mendengar dengungan nyamuk di luar. Itu terlalu menakutkan. Obat nyamuk bakar juga menyala. Baunya terlalu kuat, dan dia merasa tidak nyaman. Namun, ibunya mengatakan dia akan melihat beruang ketika dia tertidur. Dia tidak bisa tidak menantikannya dan dengan patuh menutup matanya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya tertidur. Pagi-pagi sekali, Kuzi dibangunkan oleh ketukan di pintunya. Desainer Yuan tersenyum pahit, "Manajer, lihat. Kakinya penuh dengan gigitan nyamuk, dan tidak ada kulit yang tersisa. Apakah kamu tidak menyalakan obat nyamuk bakar?" Dia tidak berbau nyamuk dan masih memakai celana pendek. Hati Kuzi sakit, tapi dia juga menganggapnya lucu. Bagaimana dia bisa digigit seperti ini dalam semalam? Desainer Yuan hanya mengatakan bahwa rekan wanitanya takut dengan nyamuk. Dia takut mereka akan digigit tadi malam, jadi dia memberikan semuanya. Kuzi merasa bahwa dia benar-benar orang yang terus terang. Ia lebih memilih digigit seperti ini daripada memberi manfaat kepada orang lain. Kuzi tiba-tiba teringat bahwa dia membawa minyak safflower, yang digunakan untuk mengurangi peradangan. Dia sudah mengira akan ada banyak nyamuk di gunung itu, jadi dia tidak membuang waktu untuk menggunakannya. Saat ini,
Kuzi melihat brosur berwarna-warni di atas meja. Dia mengambilnya dan menyadari bahwa itu adalah brosur untuk membantu anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Cucu melihat kertas di tangan ibunya dan merasa bahwa dia belum pernah melihatnya, jadi dia mendesak Kuzi untuk melihatnya. Kuzi tidak punya waktu untuk membacanya secara detail sebelum dia memberikan brosur itu kepada cucu dan dengan cepat memberikan minyak safflower kepada desainer Yuan. Cucu melihat daftar itu. Ada banyak kata dalam daftar yang tidak dia kenali, tetapi dia bisa mengenali kata-kata membantu anak-anak. Hatinya menegang. Banyak foto anak-anak terlampir di bawah, dan mereka semua seumuran dengan cucu. Pakaian mereka compang camping, tapi senyuman di wajah mereka bersih dan cerah. Lin He juga datang untuk melihatnya. Ah, mereka ingin kita menyumbang. Dia tidak percaya pada hal-hal ini. Mereka bilang itu sumbangan, tapi siapa yang tahu kemana perginya uang itu? Cucu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lin He. Dia tidak mengerti. Apa itu sumbangan? Karena anak-anak ini tidak punya uang untuk bersekolah. Orang tua mereka tidak bisa membiarkan mereka bersekolah, jadi mereka harus mencari orang lain untuk memberikan bantuan keuangan. Cucu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia masih tidak mengerti apa arti bantuan keuangan, tapi dia tahu anak-anak ini tidak bisa bersekolah, dan itu sangat menyedihkan. Setelah Kuzi selesai mandi, dia memberikan daftar itu padanya. Bu, saya ingin mensponsori anak-anak ini. Pada awalnya, Kuzi tidak terlalu memikirkan donasi tersebut, tetapi dia tidak menyangka cucu akan menganggapnya serius. Namun, setelah dipikir-pikir, itu bukanlah ide yang buruk. Menghabiskan uang untuk sesuatu yang berharga juga merupakan sesuatu yang berharga untuk diajarkan. Kuzi meliriknya. Tidak sulit mensponsori seorang anak, sehingga dia bisa menerima harganya. Namun, bagi orang dewasa, agak kejam memilih seorang anak untuk ditolong. Dia meminta cucu untuk memilih seorang anak. Pada akhirnya, cucu menyukai seorang anak kecil. Wajahnya merah, dan Kuzi sedikit linglung saat melihatnya. Dia terlalu mirip, namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan tersenyum saat dia menyentuh kepala cucu. Oke. Bocah gemuk di foto itu tersenyum malu-malu. Itu adalah senyuman yang familiar, dan Kuzi merasa seperti air mata akan jatuh. Bu, tahukah kamu kenapa aku memilih dia? Mulut cucu tidak bisa berhenti bergerak. Dia menyukai anak laki-laki itu pada pandangan pertama. Mengapa ibunya tidak bertanya mengapa dia memilihnya? Mengapa? Apakah itu karena dia memiliki kesan yang baik terhadapnya? Karena wajahnya semerah wortel. Dia sangat imut. Cucu menghitung di kepalanya. Wajahnya seperti kelinci kecil di buku bergambar, memberikan perasaan yang sangat sederhana dan murni. Cucu merasa dia sedikit mirip dengan Chen En. Anak dalam daftar itu mungkin adalah tipe anak yang terlihat dingin di luar namun hangat di dalam. Di permukaan, dia malu untuk melakukan apapun, tetapi kenyataannya, dia sangat tertarik pada segala hal. Jika mereka berdua bersama, mereka mungkin akan menjadi teman baik. Dia bisa membayangkan wajah bahagia Chen En. Jika waktunya tiba, mereka bisa bermain imbang dan berayun bersama. Betapa menyenangkannya itu. Dia memang cukup lucu. Kuzi tersenyum. Dia tiba-tiba merasa jauh lebih rileks, seolah-olah dia telah kehilangan beban. Dia selalu merasa dia berutang sedikit pada anak ini. Meskipun dia belum pernah melihatnya berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak tega meninggalkannya. Ingatan seperti itu telah menghilang begitu saja. Sekarang dia bisa melakukan sesuatu untuk ingatan ini, dia merasa lebih baik dan lebih santai. Mungkin ini adalah takdir. Kuzi tersenyum penuh arti. Dia menyentuh rambut di dahi cucu dan segera mengeluarkan ponselnya, menghubungi informasi kontak yang tersisa di daftar. Bu, bisakah kita bertemu dengannya suatu hari nanti? Apakah dia akan satu kelas denganku? Cucu tiba-tiba bertanya saat makan siang. Dia menjadi cemas sebelum prosedurnya selesai. Tentu saja, dia bisa. Ini adalah anak yang cucu bantu sendiri. Namun, menurutku kalian tidak akan berada di kelas yang sama. Dia akan bersekolah di kampung halamannya. Kuzi juga telah memikirkan masalah ini, tetapi dia merasa sulit untuk tidak menangis ketika dia melihat anak kecil yang mirip Hu Hai.
Itu adalah masa lalunya dan semua kenangan masa lalunya. Sekarang, mereka semua sudah pergi. Dia menggunakan metode ini untuk memperingati masa lalu dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Beberapa rekannya juga datang. Cucu terlalu baik. Dia masih tahu bagaimana membantu anak-anak lain di usia yang begitu muda. Cucu mengangkat kepalanya dengan marah. Dia tidak hanya harus membantu anak ini bersekolah, tetapi dia juga harus membantu banyak anak lainnya. Ketika dia besar nanti dan mendapatkan uangnya sendiri, dia akan bisa membantu mereka. Bisakah kita bicara di telepon? Cucu masih sangat penasaran. Dia ingin mengenal dan berteman dengan teman kecil ini. Akan lebih baik jika mereka bisa belajar bersama di masa depan. Chen En juga akan punya teman baru. Akan sangat bagus jika mereka bisa bermain bersama. Namun, Kuzi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apakah anak ini memiliki telepon di rumah. Dia masih harus menunggu prosedurnya. Cucu merasa dunia orang dewasa begitu rumit dan lambat. Semua orang sibuk seperti gasing, tetapi mereka masih harus melakukan sesuatu dengan lambat. Ada banyak hal yang harus melalui prosedur yang benar, tapi tidak ada yang tahu kenapa prosedurnya lambat sekali. Sebaliknya, hal itu malah membuat segalanya berlarut-larut. Orang dewasa sungguh aneh. Rencana hari ini adalah mengunjungi kuil lokal yang sangat terkenal, yang diputuskan oleh Kuzi. Dia ingin mencari karir, tetapi setelah menelepon untuk mensponsorinya, dia berubah pikiran. Kini, ia hanya berharap anak-anaknya bahagia dan sehat. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Mereka melihat banyak orang di kuil mengikat tali merah ke pohon-pohon tua. Segala macam tali merah ditulis dengan berbagai macam kata. Ketika mereka diikat ke pohon, mereka akan bergerak mengikuti angin. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Tapi seutas benang merah berharga 10 yuan. Lin He mengeluh bahwa mereka benar-benar tahu cara berbisnis. Dia mengambil beberapa kuas dan mulai menulis. Lin He membantu putranya menemukan pernikahan, karir, studi, dan kesehatan. Cucu juga ingin menulis. Apa yang ingin kamu tulis? Kuzi tersenyum dan menarik satu untuknya. Saya ingin mencetak 100 poin. Cucu memegang tangan Kuzi. Saya ingin yang lain. Saya ingin lebih banyak uang saku. Saya di sini untuk membuat permintaan. Kuzi mencubit pipinya. Kamu juga harus bekerja keras. Kalau tidak, kemungkinannya ada, tapi tidak terlalu tinggi. Hari-hari bermain di luar berlalu dengan cepat. Lagi pula, para karyawan masih muda, jadi langkah mereka ringan dan mereka tidak perlu menarik napas tidak peduli seberapa jauh mereka berlari. Cucu juga suka bermain dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Ketika dia kehabisan tenaga, beberapa karyawan berebut untuk menggendongnya. Cucu masih paling menyukai desainer Yuan. Dia lucu dan menyukai anak-anak. Yang terpenting, dia akan menceritakan kepada cucu segala macam cerita yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Cucu langsung terpesona olehnya. Dia menempel pada desainer Yuan seperti ekor kecil setiap hari, membuat rekan-rekan lainnya sedikit iri. Cucu dan aku adalah teman baik. Desainer Yuan mengangkat cucu dan meletakkannya di bahunya. Cucu tertawa dan berteriak pada saat bersamaan. Orang-orang di jalan mengira mereka adalah ayah dan anak. Tentu saja jauh lebih membahagiakan, tetapi perjalanannya sangat singkat. Sangat cepat, mereka tiba di hari terakhir perjalanan. Tempat yang mereka pilih adalah Wuzhen. Sehari sebelumnya, Sitang sangat indah, tetapi tidak ada tempat tinggal, jadi mereka lari ke Wuzhen. Saat itu sudah tengah malam, dan cucu ketakutan. Kota itu sunyi, hanya ada cahaya bulan redup di atas air dan lampu memancing berwarna oranye. Hari ini adalah hari terakhir. Setelah berjalan-jalan di siang hari, mereka bisa berlari kembali. Semua orang rukun beberapa hari ini, sama seperti teman. Jarang sekali mereka berkumpul di luar pekerjaan, jadi semua orang merasa bahwa mereka harus menghargai kesempatan ini. Jumlah panggilan yang diterima Kuzi meningkat lagi. Setelah bermain selama seminggu, dia menunda semua pekerjaan yang dia bisa, tapi dia mungkin akan sibuk musim depan karena pelanggan terus berdatangan untuk memesan. Ada juga banyak pelanggan lama, jadi dia benar-benar tidak bisa menghindarinya. Itu semua adalah kotak hadiah pertengahan musim gugur,
yang memiliki kualitas lebih tinggi dari kotak hadiah biasa dan lebih sulit untuk disiapkan. Selain itu, Kuzi terus merasa bahwa produknya menjadi semakin tidak kreatif, yang membuatnya pusing. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa membagi dirinya menjadi dua. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dalam kendalinya sendiri. Pada akhirnya, di hari terakhir liburannya, dia tiba-tiba menerima banyak pesanan. Dia memang cemas, namun setelah beberapa hari istirahat, dia merasa energi kembali. Meski ada banyak hal yang harus dilakukan, dia yakin dia bisa melakukannya dengan baik. Namun, saat makan malam, dia tiba-tiba menerima pesanan besar. Wang Tian telah memperkenalkannya pada perusahaan. Perusahaan mereka relatif besar, dan mereka membutuhkan banyak barang. Ini cukup baginya untuk sibuk untuk sementara waktu. Kuzi tidak tega menolak perintah Wang Tian, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Oke, serahkan padaku. Saat tumpukan barang bertambah, alis Kuzi semakin berkerut. Dia sudah mendapat 3 pesanan di tangannya, dan dia berada di bawah tekanan dari semuanya. Cucu melihat ibunya tampak tidak bahagia, jadi dia bertanya, "Bu, apakah ibu enggan meninggalkan tempat ini? Tempat ini sungguh indah. Airnya yang jernih, ikannya yang berwarna abu-abu, bahkan capung saat ini. Sayangnya adik perempuannya tidak bisa datang." Cucu sangat berharap adik perempuannya ada di sisinya. Dia sedikit enggan untuk pergi sekarang. Kuzi terkekeh, dan wajahnya rileks. Aku memang sedikit enggan, namun, dia tidak punya pilihan. Dia harus melanjutkan pekerjaannya. Anak itu tidak mengerti, tetapi bagi Kuzi, bekerja dan istirahat memiliki daya tarik tersendiri. Lin He lah yang memahami Kuzi. Dia menarik Kuzi ke samping dan bertanya, "Hei, apakah kamu punya banyak pesanan?" Lin He juga khawatir jika tekanannya terlalu besar, dia dan karyawannya mungkin tidak dapat menerimanya meskipun Kuzi bisa. "Tidak apa-apa. Saya sudah merencanakan timelinnya. Jika saatnya tiba, kami akan melakukannya selangkah demi selangkah. Ini tidak akan terlalu sibuk." Kuzi tersenyum pada Lin He, berpura-pura santai. Kuzi tahu bahwa rencana ini tidak akan mudah untuk dilakukan. Perusahaan Wang Tian bukanlah perusahaan yang mudah dibodohi. Dia harus menyempurnakan setiap detailnya. Memikirkan hal ini, Kuzi hanya bisa cemberut. Saat itu, tidak akan ada orang yang menemani anak itu. Dia harus mengorbankan waktu yang dia miliki bersama anak itu lagi. Lin He juga kehilangan nafsu makannya. Ada sesuatu di hatinya yang sudah lama ingin dia katakan. "Mengapa kamu tidak mencari asisten? Sama seperti Gu kecil." Lin He tahu di dalam hatinya bahwa dia hanya akan mendengarkan perintah Kuzi dan tidak akan memberikan bantuan nyata. Daripada menyeretnya ke bawah, lebih baik biarkan dia menemukan seseorang yang lebih mampu. Kuzi sepertinya terbangun dari mimpi. Kenapa dia tidak memikirkan hal itu? Karena itu adalah seorang asisten, dia tidak bisa begitu saja mempekerjakan orang secara acak. Tentu saja, Kuzi tahu bahwa ini bukan masalah kecil, tetapi dia masih memiliki banyak hal yang harus dia tangani selama periode waktu ini, jadi dia benar-benar tidak punya waktu untuk menemukan siapapun. Dia juga harus menjelaskan kepada anak-anaknya, "Ibu sedang sibuk sekarang, tapi aku akan bebas untuk menemanimu sebentar lagi." Kuzi berbicara dengan gembira di permukaan, tetapi kenyataannya, dia cukup cemas. Akan lebih baik untuk mempertimbangkan ini sebelumnya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bekerja terlalu sedikit dan tidak tahu kapan musim sibuk dan di luar musim. Mungkin dia akan menguasainya setelah beberapa saat. Dia menghibur dirinya sendiri. Kuzi menyerahkan perekrutan kepada Lin He. Kuzi tahu Lin He tidak pandai menilai orang, jadi dia memintanya untuk mempertahankan kandidat yang cocok. Ketika Kuzi bebas, dia akan memilih lebih lanjut. Lin He cukup efisien dalam mencari orang. Dia baru berada di pasar bakat selama beberapa hari dan telah menemukan 5 mahasiswa. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari universitas di tempat lain, yang jauh lebih baik dari Universitas Jiangcheng. Kuzi terkejut sekaligus senang, tapi dia tetap waspada. Jika anak yang begitu baik tetap tinggal, bukankah mereka akan memiliki ekspektasi yang tinggi untuk gaji dan tunjangan?
Kuzi meminta Lin He untuk menanyakan berapa banyak yang diinginkan masing-masing selama wawancara. Dia benar. Banyak siswa datang ke sini untuk mencari uang. Begitu dia menyebutkan gajinya, hampir semuanya menyerah. Keesokan harinya, Lin He dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin anak muda seperti itu mempunyai pikiran yang baik? Gaji mereka hampir sama dengan gajinya, wakil manajer. Apa yang mereka pelajari di sekolah yang sangat berharga? Mereka terlalu percaya diri. Kuzi tersenyum dan menghiburnya, bukankah ini hanya keinginan untuk berkembang? Hanya saja kuil kecil kami tidak dapat menampung Buddha Agung. Mungkin, hanya dengan platform yang lebih besar nilai penuh seseorang dapat terungkap. Lin He memutar matanya. Lihatlah emosinya. Masih ada perusahaan yang menginginkannya. Jika ada perusahaan yang memiliki kemampuan luar biasa, bukankah mereka akan mampu menghasilkan uang dengan mata tertutup? Setelah itu, Lin He mencari beberapa hari lagi dan akhirnya menemukan semua orang. Kuzi memintanya untuk menemukan beberapa lagi, sekitar 7 atau lebih, dan jika ada yang cocok, dia bahkan dapat menyimpan 2. Lin He takut dia tidak memiliki selera yang baik, jadi dia memilih 10 dari mereka, semuanya adalah mahasiswa. Lihat betapa bagusnya mereka. Mereka semua sangat intelektual. Kualifikasi akademik mereka setara satu sama lain, dan mereka masih muda, energik, dan cakap bahkan dengan gaji rendah. Namun, setelah membolak-balik resume dan melihatnya beberapa kali, dia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Bukan karena anak-anak itu tidak luar biasa dalam hal apapun, tetapi mereka tidak luar biasa dalam hal apapun. Tidak banyak dari mereka yang pernah magang sebelumnya. Satu-satunya yang melakukannya adalah seorang mahasiswa di universitas normal. Mengapa seorang mahasiswa dari universitas normal datang untuk mencari pekerjaan? Meski gaji seorang guru di era ini tidak tinggi, namun sangat stabil. Hampir tidak ada orang yang mau melepaskan pekerjaan seperti itu, bukan? Kuzi mengetuk meja dengan tutup penanya. Apakah orang ini mengatakan alasan dia bekerja? Lin He juga memiliki kesan mendalam terhadap gadis kecil ini. Dia mengatakan hal itu bertujuan untuk memiliki lebih banyak pilihan dan mungkin berganti pekerjaan. Lin He sangat menyukai gadis ini. Dia pemarah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bukankah perusahaan membutuhkan generasi muda yang energik? Namun, dia bahkan belum mulai bekerja dan sudah berencana untuk terjun. Kuzi merasa tidak nyaman dan dengan lembut mengesampingkan resumenya. Dia bukanlah seseorang yang suka berubah pikiran. Jika ada masalah mendesak, dan asistennya yang pertama melarikan diri, betapa merepotkannya hal itu. Dengan amarah Kuzi, betapa cemasnya dia. Setelah melihat mereka berulang kali dan hampir mengingat semua wajah, Kuzi nyaris tidak berhasil memilih 2 orang. Dia masih merasa siswa yang baru saja meninggalkan sekolah itu kekanak-kanakan. Meski kecerdasan mereka bisa mengimbangi, pengalaman kerja bukanlah bawaan. Mungkin perlu banyak waktu untuk membiasakan dan melatih mereka. Kuzi tidak menaruh harapan besar pada kedua anak ini. Lagi pula, mereka baru saja lulus sekolah, jadi wajar jika pikiran mereka tidak mampu mengikuti dunia luar. Mereka bisa melakukannya dengan lambat ketika saatnya tiba. Semakin lama masa latihannya, semakin baik kerjasama mereka di masa depan. Suruh mereka datang untuk wawancara pada jam 8 besok pagi. Kali ini, Kuzi tidak menyiapkan apapun. Saya melakukan wawancara. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Lin He juga tahu dia belum mempersiapkan apapun, jadi apakah dia yang melakukan wawancara? Namun, Lin He sendiri tidak percaya pada penilaiannya sendiri terhadap orang lain. Tentu saja, aku akan melakukannya, jangan khawatir. Kuzi mengatur resume dan menyerahkannya kembali kepada Lin He. Kedua anak yang dipilih oleh Kuzi masih sangat muda, bahkan lebih muda dari gadis di meja depan. Mereka baru saja lulus. Lin He menyukai salah satu anak laki-laki itu karena dia pintar. Seberapa pintar dia? Kuzi tersenyum. Orang pintar seringkali tidak menunjukkan kecerdasannya di wajahnya. Terkadang, mereka yang berpenampilan pintar mungkin hanya tahu cara berdandan, namun pikirannya kosong dan tidak bisa bekerja. Kalau begitu, itu akan sia-sia. Kedua anak itu adalah perempuan dan laki-laki. Gadis itu yang paling awal datang.
Kuzi menghargainya karena dia menulis di resumenya, teliti, serius, dan tepat waktu. Kalimat ini terlalu penting. Kuzi selalu merasa bahwa orang yang tepat waktu memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka. Seolah-olah meski langit runtuh, mereka akan tetap berada di posisinya, dengan keberanian yang mendekati keberanian seorang pria pemberani. Ini adalah kualitas yang Kuzi selalu harapkan dimiliki oleh cucu. Namun, gadis ini mengenakan kacamata tebal. Dia sangat rabun dan tidak bisa melihat apapun tanpa kacamatanya. Meskipun dia memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan penuh bakat, dia lambat dalam melakukan sesuatu dan tidak terlalu fleksibel. Kuzi telah memintanya untuk mendapatkan materi dari akuntan, tetapi dia bersikeras untuk membawa desainer Yuan. Dia bilang dia tidak mendengar dengan jelas dan terlalu malu untuk bertanya. Lin dia sangat marah. Saat dia merekrut, dia bahkan melihat hasilnya. Anak yang luar biasa, tapi dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Kuzi tidak menyalahkannya. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu pemalu dan mungkin tidak cocok untuk posisi itu. Kuzi tidak menaruh banyak harapan pada bocah itu. Mereka semua adalah pelajar, jadi lingkungannya serupa, dan cara mereka melakukan sesuatu mungkin juga serupa. Pada akhirnya, saat anak laki-laki ini muncul, mata Kuzi berbinar. Dia berpakaian santai di musim panas. Dia mengenakan kemeja putih dan celana pendek hitam, dan rambutnya disisir ke tengah. Meskipun dia tidak berdandan dengan baik, dia terlihat sangat energik. Dia ringan dan tidak memiliki bagasi sama sekali. Dia masuk dan menyapa dengan keras. "Halo, manajer." "Halo, wakil manajer." Dia tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Lin He diam-diam menyodok Kuzi, yang sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara, dan mengedipkan mata padanya. Bagaimana itu? Benar-benar berbeda, bukan? Kuzi juga merasa dirinya memang berbeda. Dia terlalu percaya diri. Baiklah, lakukan perkenalan diri. Kuzi memberi isyarat agar dia duduk di seberangnya, tapi dia masih khawatir. Tidak ada gunanya hanya memiliki temperamen dan karakter yang baik. Dia membutuhkan sesuatu yang praktis. "Saya Dongfeng, warga kota Jiang. Saya baru saja lulus dari Universitas Jiangcheng tahun ini." Dia memperkenalkan dirinya secara formal. Hati Kuzi tidak lagi bingung. Dia awalnya takut anak ini akan merasa tidak aman dan berpikir bahwa dia akan banyak memujinya. Dia tidak menyangka dia begitu tenang saat memperkenalkannya, jadi dia langsung santai. "Kamu seorang mahasiswa musik. Mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami?" Kuzi melihat resumenya dan tersenyum. "Tidakkah menurutmu itu menyia-nyiakan bakatmu?" Lin He berpikir bahwa pertanyaan ini terlalu menusuk, tetapi dia tidak berharap Dongfeng tertawa begitu keras sehingga dia tidak bisa meluruskan punggungnya. Dongfeng dengan cepat memilah emosinya dan memasang ekspresi serius. "Saya datang ke perusahaan Anda karena saya memiliki harapan yang tinggi terhadap Anda. Saya telah memperhatikan perusahaan Anda sejak lama. Sejak berdirinya perusahaan, operasionalnya sangat baik, dan Anda bahkan adalah seorang manajer wanita. Ini jarang terjadi." Dia menatap Kuzi dengan tatapan membara. Kuzi menganggapnya menarik ketika dia serius. "Bagaimana kamu mengikutinya?" Ternyata keluarga mereka juga mendapat kotak kado dari Kuzi. Sekilas Dongfeng teringat nama perusahaan Kuzi. Dia membalik kotak hadiah itu berulang kali. Itu tampak seperti sebuah kotak kecil, tetapi penuh dengan misteri. Saat itu, dia yakin itu adalah perusahaan besar. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengetahui di mana perusahaan itu berada dan baru kemudian dia menyadari bahwa perusahaan Kuzi hanya buka dalam waktu singkat. Namun meski begitu, dia yakin perusahaan Kuzi akan tumbuh semakin besar di masa depan. Ketika dia pergi ke pasar bakat, dia sangat menantikannya, dan sekarang dia benar-benar melihatnya. Ketika Lin He memanggilnya, dia telah menunjukkan semua kemampuannya. Pertemuan ini sebenarnya sudah direncanakan. Dia memandang Kuzi dan tersenyum naif. Pelatihan dimulai minggu depan. Begitu suara Kuzi jatuh, Dongfeng melompat dengan gembira. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kepribadian seperti monyet ini benar-benar terpampang di wajahnya. Kuzi tertawa di dalam hatinya. Setelah Dongfeng datang,
Suasana di perusahaan jelas berbeda. Padahal dia hanya pegawai percobaan. Kuzi memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap posisi ini. Meskipun dia menyukai bocah laki-laki ini dari lubuk hatinya, dia tidak bisa kabur tentang masalah pekerjaan. Jika Dongfeng melakukan kesalahan besar, Kuzi harus membuatnya pergi. Minggu pertama kerjanya adalah pelatihan dan pengalaman baginya. Perusahaan baru Kuzi juga telah memulai renovasi. Dia memanggil tim renovasi terakhir. Lagi pula, mereka pernah bekerja sama satu kali, dan hasilnya bagus. Dia mempercayai mereka. Ketika Kuzi memanggil mereka, Dongfeng mendengarkan dari samping. Namun, dia masih terlalu muda dan tidak mengerti apa yang dia katakan, jadi dia meminta Kuzi untuk mengajarinya sambil mencatat. Dia telah melihat catatan itu sebelumnya. Mereka sangat teliti, dan kata-katanya ditulis dengan sangat elegan. Dia tiba-tiba memikirkan tulisan tangan cucu yang bengkok dan merasa sangat iri. Mahasiswa universitas benar-benar berbeda. Kuzi masih perlu melihat perabotannya. Dongfeng memiliki SIM, jadi dia mengantar Kuzi ke toko furnitur setiap hari. Dia belum tua, tapi dia memiliki standar estetika yang sangat tinggi. Kuzi menghargai warna-warna keren, tapi dia mengatakan tidak. Rumah akan gelap dan tidak nyaman untuk bekerja. Dia harus membeli sesuatu dengan warna yang lebih cerah. Meja kayu berwarna kuning lilin akan sangat cocok. Kuzi memikirkannya dan setuju. Sekarang, dia merasa meja itu aneh. Warnanya abu-abu tua, yang paling tahan terhadap kotoran, tapi itu membuatnya merasa tidak bernyawa dan tidak nyaman. Kuzi juga telah memberikan banyak tugas kepada Dongfeng. Misalnya, ia harus mengelap meja dan meletakkan bangku sebelum dan sesudah bekerja. Dia harus datang ke kantor Kuzi terlebih dahulu untuk menyalakan AC. Dia harus merebus air dan membuat teh bunga sebelum pertemuan pagi. Dia juga harus mengatur jadwal Kuzi untuk hari itu. Kenyataannya, Kuzi tidak membutuhkan perawatan yang begitu teliti. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan semua ini. Dia yakin pemuda seperti Dongfeng tidak akan mampu menanggung kesulitan seperti itu. Mungkin dia tidak akan bertahan setelah memikirkannya dengan matang. Kuzi mengetahui sifat anak-anak kecil ini. Di kehidupan sebelumnya, Liang Xiao juga seperti ini. Liang Wen memberinya pekerjaan dan dia penuh energi untuk melakukannya. Namun, setelah beberapa waktu, dia merasa itu membosankan dan tidak ingin melakukannya lagi. Dia pulang dan berbaring. Tidak peduli bagaimana Kuzi membujuk atau membujuknya, dia tidak ingin bekerja lagi. Seorang anak seusia Liang Xiao hanya memiliki kesuksesan dalam pikiran mereka. Tetapi mereka tidak ingin menderita, jadi mereka dengan cepat menyerah pada apa yang disebut tujuan mereka. Ini normal, Kuzi percaya bahwa Dongfeng juga anak seperti itu. Namun, Dongfeng telah melakukan semuanya dengan baik. Dia mencatat semua permintaan ini di buku catatannya. Di hari pertama, dia harus membandingkannya satu persatu, namun di hari kedua, dia sudah hafal. Kuzi tidak bisa memikirkan permintaan baru apapun. Sejak saat itu, setiap pagi ketika Kuzi tiba di perusahaan, aroma teh bunga akan memasuki hidungnya. Suasana hati yang baik hari itu terangkat. Dia tidak mengecewakannya sama sekali. Para karyawan juga menyukai asisten baru itu. Meskipun dia adalah asisten manajer, dia tidak mengudara sama sekali dan sangat ingin belajar. Dia akan datang dan membantu dengan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh seorang desainer. Dia sudah mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia seperti gasing yang berputar, berpindah dari kantor manajer ke meja kerjanya dan kemudian ke perusahaan baru. Orang normal pasti sudah kelelahan sejak lama, tapi dia tidak mengeluh sama sekali. Sebaliknya, dia menikmatinya seolah-olah dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Ada banyak gadis di kantor, jadi Dongfeng tidak meninggalkan pekerjaan berat untuk mereka. Dari membawa air hingga menyapu lantai, semuanya dilakukannya sendiri. Untuk apa kamu melakukan ini? Hati Lin He sakit untuknya. Mengapa anak ini begitu bodoh? Dia melakukan pekerjaannya sendiri dan melakukan pekerjaan orang lain, dan dia bahkan menerima gajinya. Dongfeng menyeringai pada Lin He. Saya suka perusahaan ini. Saya senang bekerja untuk itu. Kuzi juga merasa sangat tidak enak.
Dia hanya ingin menguji antusiasme dan ketulusannya, tapi tidak menyangka dia menjadi orang yang begitu baik. Dia adalah orang yang dia cari. Kuzi tidak ragu lagi. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa asistennya adalah Dongfeng. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.